Al Nassr bantai Inter Miami setengah lusin gol. Manchester United beguk Wolves dalam drama 7 gol. Bres Joselu bawa Real Madrid ke puncak. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Nassr versus Inter Miami berlangsung di Kingdom Arena. Duel ini tanpa ada Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Tuan rumah sudah memimpin 1-0 di menit ketiga lewat Otavio. Inter Miami kembali kecolongan di menit ke-10. Kali ini kombinasi serangan dituntaskan oleh Talisca dan skor menjadi 2-0. Aymeric Laporte membuat kejutan di menit ke-12. Tembakan bebasnya membobol gawang Inter Miami. Skor menjadi 3-0. Al Nassr mendapat hadiah penalti di menit ke-51. Talisca maju sebagai eksekutor dan membawa Al Nassr memimpin 4-0. Mohamed Maran makin membuat Inter Miami melaju di menit ke-68. Dia sukses mengubah skor menjadi 5-0 untuk Al Nassr. Anderson Talisca lepas dari posisi offside. Kontrol bolanya yang baik dituntaskan menjadi gol pada menit ke-73. Al Nassr memimpin 6-0. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Getafe versus Madrid tersaji di Coliseum Alfonso Perez pada laga lanjutan Liga Spanyol. Madrid tampil menyerang sejak menit awal laga. Joselu bisa membuka keunggulan Madrid di menit ke-14. Memasuki babak kedua, Real Madrid bisa menambah keunggulan. Joselu kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kemenangan ini membawa Madrid ke puncak klasemen dengan 57 poin. Mereka unggul 2 angka dari Girona di urutan kedua. Manchester United bertandang ke markas Wolves di Moleno. Pada lanjutan Liga Inggris, MU sudah memimpin saat laga baru berjalan 5 menit via Marcus Rashford. MU menggadaikan keunggulan semenit berselang. Bola meluncur dan lalu dibelokkan Højlund ke dalam gawang. Wolves mendapat penalti pada menit ke-68. Pablo Sarabia yang maju sebagai eksekutor dan menaklukkan Onana. MU melebar selisih lagi pada menit ke-75. Sundulan Scott McTominay bersarang di pojok kanan atas gawang Wolves. Wolves menipiskan skor pada menit ke-85. Maximilian Kliman di depan gawang tak terkawal, sepakannya pun jadi gol. Tuan rumah menyamakan skor pada menit ke-95 lewat serangan balik. Sepakan Pedro Neto membuat Onana terpana. MU kembali memimpin pada menit ke-97. Kobbie Mainoo menusuk dan sepakannya berakhir di pojok kanan bawah gawang. Kemenangan ini mengangkat MU ke posisi 7 klasemen Liga Inggris dengan 35 poin dari 22 laga. Saat terciptanya gol spektakuler dari kaki bek Al Nassr Aymeric Laporte, gol itu turut disambut sukacita oleh Cristiano Ronaldo. Proses gol tersebut terbilang luar biasa. Pasalnya Laporte mencetak golnya saat ini masih berada di area permainan sendiri. CR7 nampaknya terkejut dengan lesakan rekan setimnya itu. Ronaldo setelah itu merayakan gol dengan mengangkat kedua tangannya. Pemain timnas Portugal itu juga tersenyum lebar kala merayakan lesakan tersebut. Joselu menunjukkan performa luar biasa pada laga kontra Getafe. Pemain 33 tahun itu tercatat melepas 6 tembakan. Gol pertama Joselu lahir lewat sundulan meneruskan crossing Lucas Vazquez. Sementara itu, gol kedua lahir lewat sebuah tembakan kaki kiri. Secara keseluruhan, Joselu juga bermain aktif ketika membantu timnya dalam mode defensif dengan 3 kali memenangi duel, 2 kali melakukan intercept, dan 2 kali melakukan recovery bola. Jesse Lingard dikabarkan selangkah lagi mendapatkan klub baru. Disinyalir bahwa sang pemain akan memperkuat klub Korea Selatan, yakni FC Seoul. Namun Lingard kini secara lisan telah menyetujui kontrak 2 tahun di FC Seoul dengan opsi tambahan 1 tahun lagi, demikian menurut laporan Sky Sport. Rencananya, pemain asal Inggris itu akan terbang ke Korea Selatan untuk menyelesaikan dokumen kepindahannya dalam beberapa hari ke depan. Elkan Bagot resmi gabung klub Liga 3 Inggris Bristol Rovers pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Pengumuman itu disampaikan Bristol Rovers di laman resmi mereka. Kehadiran Elkan Bagot diharapkan dapat memperkuat Bristol Rovers. Sekarang tugas Elkan Bagot adalah bermain apik bersama Bristol Rovers di sisa akhir musim ini. Jika tampil brilian, tak menutup kemungkinan bek 21 tahun ini menjadi bek andalan Ipswich Town musim depan. Bek timnas Indonesia Zain Patinama akhirnya mendapatkan rumah baru setelah mengakhiri kerjasama dengan klub Norwegia Viking FK. Untuk musim ini, Zain Patinama akan bermain untuk klub Belgia KIS Eupen. Kabar bahagia itu disampaikan Zain Patinama melalui media sosial Instagramnya. Zain Patinama bakal bermain untuk KIS Eupen dengan durasi 2,5 tahun hingga pertengahan Juni tahun 2026. Juventus sukses mendatangkan salah satu prospek terbaik Boca Juniors, Francisco Barrido.
Di Argentina, pemuda satu ini dianggap bakal punya masa depan cerah mengingat bakat besar yang dia pertontonkan sejauh ini. Penampilan Barrido mencuri perhatian di jenjang tim muda klub top Argentina tersebut. Orang tua Barrido akan menemaninya berkarir di Italia sebagai gelandang serang yang belum genap berusia 16 tahun, usia minimal untuk menandatangani kontrak profesional. Spurs telah mencapai kesepakatan dengan klub Swedia Djurgården untuk mengontrak Lucas Bergvall yang akan terbang ke London pada hari Jumat untuk menjalani pemeriksaan medis dan kemudian menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. The Athletic melaporkan ia kemudian akan kembali ke tanah airnya untuk menghabiskan sisa musim bersama Djurgården sebelum resmi bergabung dengan skuad Tottenham Hotspur di musim panas. Mengenai pelatih musim depan, Barcelona belum membuat pengumuman, tapi Hansi Flick saat ini sedang menganggur setelah dipecat oleh timnas Jerman. Dengan situasi Flick, Barcelona dikabarkan media Spanyol menempatkan dirinya ada di dalam list untuk direkrut, tapi Football Spanyol membantah kabar itu. Sumber dalam Barcelona membantah rumor itu. Sumber Football Spanyol itu menegaskan bahwa belum ada kontrak antara Barcelona dengan Hansi Flick. Publik Real Madrid siap-siap mengucap selamat tinggal kepada Luka Modric. Bintang sepak bola Kroasia itu dikabarkan memutuskan pergi di akhir musim nanti. Cadena Ser melaporkan bahwa pemenang Ballon d'Or 2019 itu tidak berencana memperpanjang masa tinggalnya. Luka Modric tahu dia akan bermain lebih sedikit pada musim depan, bahkan mungkin semakin sedikit dibandingkan musim sekarang ini. Robert Lewandowski sudah mencetak di 6 pertandingan berturut-turut Barcelona sejak mencetak 1 gol ke gawang Girona pada Desember lalu. Tak ayal, mantan bomber Borussia Dortmund dan Bayern Munchen itu disorot tajam meski terus dilindungi pelatih Xavi Hernandez. Namun, bagaimanapun juga Robert Lewandowski mesti segera cepat-cepat untuk mencetak gol lagi karena Barcelona membutuhkan ketajamannya. Gaji Kvaratskhelia di Napoli saat ini berkisar 1 juta euro bersih per musim, menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan gaji terendah di klub. Dalam proposal baru Napoli, mereka menawarkan gaji sekitar 4 juta euro per musim, menaikkan gajinya 3 kali lipat sebagai imbalan atas dampak signifikan yang ia berikan ke klub. Namun pihak Kvaratskhelia menginginkan kenaikan gaji mencapai 7 juta euro per musim. Menurut laporan The Athletic, kepindahan Karim Benzema di musim dingin ini gagal karena pengaruh Al-Ittihad. Klub Saudi Pro League itu ogah melepaskan sang striker karena mereka tahu Benzema bisa memberikan kontribusi yang besar untuk skuad mereka. Posisi Al-Ittihad juga kuat karena Benzema masih terikat kontrak yang cukup lama di sana, jadi mereka memblokir kepindahan Benzema. Pemain sayap timnas Jepang, Junya itu dilaporkan melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap 2 wanita. Demi kesehatan mental dan menyelesaikan permasalahan, sang winger memilih untuk meninggalkan tim dari Piala Asia 2023. Kasus itu dalam tahap investigasi oleh kepolisian setempat. Itu sendiri sudah membantah tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Selain itu, tidak ada bukti fisik untuk mendukung tuduhan si pelakor. Darwin Núñez benar-benar apes di laga Liverpool versus Chelsea. Dari total 11 tembakan yang dilepaskan, tak ada satupun gol yang berhasil dibuat Núñez. Nama Núñez bahkan masuk dalam buku sejarah untuk Premier League. Opta mencatat Núñez sebagai pemain pertama yang 4 kali mengenai tiang gawang dalam satu pertandingan. Opta juga mencatat Núñez sudah 7 kali membentur tiang gawang di Liga Inggris musim ini. Jumlah itu 2 kali lebih banyak dibandingkan pemain lainnya. Penampilan Conor Bradley sendiri menjadi sorotan. Pemain berusia 20 tahun itu sudah mengumpulkan 3 assist dan 1 gol dalam 2 penampilannya di Liga Inggris. Premier League juga mencatat Bradley menjadi pemain termuda Liverpool yang mampu bikin gol dan assist di Liga Inggris sejak Raheem Sterling pada 2014. Secara total, Bradley sudah bikin 5 assist buat Liverpool dari 9 laganya musim ini. 2 assist lainnya ia cetak di Piala FA. Hannibal Mejbri dipinjamkan MU pada Januari ini. Ia akan membela Sevilla sampai akhir musim dengan punya opsi dipermanenkan klub Liga Spanyol tersebut. Pemain 21 tahun itu langsung dimainkan saat melawan Girona 11 Januari lalu. Hannibal Mejbri kemudian tidak dimainkan lagi. Ia melewatkan pertandingan melawan Atletico Madrid dan Osasuna meski kondisinya fit. Kabar tak enak kembali muncul setelah ia diisukan ribut dengan rekan setimnya. Cina kabarnya akan segera memecat Alexander Jankovic dari kursi pelatih. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, langsung dikaitkan. Pelatih asal Korea Selatan itu sedang melatih Indonesia. Kontraknya sendiri akan habis pada Juni tahun 2024 nanti. Sejauh ini, masa depan Sintayong di timnas Indonesia sedang menjadi sorotan sebab PSSI punya syarat agar pelatih 53 tahun itu bisa lanjut melatih tim Garuda.
Dilansir dari Tribuna, lagi dan lagi muncul rumor soal kepergian Rashford dari Old Trafford. Kembali, PSG jadi salah satu peminatnya. Untuk diketahui, klub raksasa dari Prancis itu sudah mengincar Rashford sejak 3 tahun belakangan. Namun, pemain berusia 26 tahun itu masih betah di Old Trafford. Minat PSG kepada Rashford diyakini masih ada. Harga pemain di pasaran menilik Transfermarkt ada di angka 70 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Leonardo Bonucci merasa hasilnya tua memaksanya untuk hengkang dengan tak mengizinkan dirinya berlatih dengan rekan-rekannya. Tindakan ini dilakukan karena Bonucci sudah tak masuk rencana jangka panjang klub. Bonucci yang saat itu kecewa melayangkan gugatan hukum untuk Juventus terkait hal ini. Namun kini, Bonucci tampaknya sudah melunak dengan mantan klubnya tersebut. Ia memutuskan mencabut gugatan kepada Bianconeri. Klub Liga Jerman atau Bundesliga Bayern Munchen resmi memperkenalkan penyerang Bayer Zaragoza pada bursa transfer musim dingin tahun 2023-2024. Sebelumnya, Bayer Zaragoza dijadwalkan akan berseragam Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun badai cedera yang saat ini dialami oleh The Bavarians membuat Bayer didatangkan ke Allianz Arena lebih cepat dengan status pinjaman dari Granada. Gelandang berbakat Mahmoud Dahoud telah secara resmi bergabung dengan klub Bundesliga VfB Stuttgart dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pemain berusia 28 tahun ini sebelumnya memperkuat Brighton sejak Juni tahun lalu dan membuat 14 penampilan di berbagai kompetisi. Keputusan untuk meminjamkan Dahoud kepada VfB Stuttgart diharapkan akan memberikan kesempatan emas baginya untuk mendapatkan waktu bermain reguler. Everton tanpa kemenangan dalam 5 laga terakhir mereka di Premier League. Tim asuhan Shindish tersebut seri 2 kali dan kalah 3 kali. Di 3 laga yang terkini, Everton bahkan selalu gagal mencetak gol. Everton melempem lagi seperti di awal musim. Waktu itu, Everton juga tanpa kemenangan dalam 5 pekan pertama Premier League. Dibandingkan di awal musim, 5 laga tanpa kemenangan Everton kali ini masih lebih baik. Pasalnya, di awal musim Everton seri sekali dan kalah 4 kali. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.